Saya memang baru sampai di kota Pildaus City. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya, dan soal itu memang saya yang telah melakukannya, kata Qinchen berkata dengan acuh. Nah, beraninya kamu tidak sopan di depan putra suci Jinsu, kata Master Alkemis yang berada di belakang putra suci Jinsu. Secara alami Qinchen tidak ingin menghargai seseorang yang munafik seperti putra suci Jinsu. Namun mendengar ini putra suci Jinsu mendekat ke arah Qinchen lalu dia berkata, Tuan Qin, saya ingin mengajakmu bergabung dan menjadi bawahan putra suci ini, kata putra suci Jinsu. Mendengar ini Qinchen bergumam, apakah kamu layak? Lalu Qinchen berkata, maaf, saya tidak tertarik. Mungkin kamu belum tahu, saya adalah salah satu dari 3 putra suci, memiliki status yang sangat tinggi. Jika kamu mengikuti saya di masa depan, kekayaan dan jabatan akan kamu dapatkan, kata putra suci Jinsu. Bagaimanapun kompetisi meramu pil antar 3 putra suci akan segera dilaksanakan. Jadi putra suci Jinsu saat ini sedang mengumpulkan orang-orang hebat untuk mendukungnya. Aku masih tidak tertarik, kata Qinchen. Nah, apakah kamu benar-benar akan menolak tawaranku? Atau apakah kamu akan bergabung dengan 2 putra suci lainnya? Tidak keduanya, kata Qinchen. Lalu, apa yang kamu inginkan? Selama kamu menjadi bawahan putra suci ini, aku akan mengabulkan keinginanmu, kata putra suci Jinsu. Kemudian Qinchen tersenyum tipis dan berkata, saya ingin menjadi putra suci dan menjadi bos dari ketiga putra suci saat ini. Dengan begini kalian bertiga putra suci tidak perlu bersaing. Mendengar ini putra suci Jinsu kehilangan kesabarannya. Nah, kamu begitu arogan, cepat berlutut, memohon ampun, meminta maaf dan menjadi bawahan putra suci ini. Mungkin putra suci ini akan mengampuni hidupmu. Orang bodoh, memintaku berlutut dan meminta maaf. Apakah kamu layak? Kata Qinchen. Akhirnya putra suci Jinsu kehilangan kesabaran dan benar-benar marah. Telapak tangannya diayunkan dan ingin menampar Qinchen. Akan tetapi sebelum sampai ke Qinchen, Master Alkemis Yaoruhui langsung memblokirnya, membuat Yaoruhui terhuyung-huyung mundur ke belakang. Bagaimanapun kultivasi putra suci Jinsu ini adalah tahap akhir puncak kelas 7. Putra suci, berikan jauh ini wajah, kata Yaoruhui. Wajah apa yang kamu miliki? Minggir, jika tidak aku juga akan memberimu pelajaran. Segera tangan putra suci Jinsu kembali dilayangkan ke arah wajah Qinchen. Melihat itu, Qinchen dengan mudah menghindar dan datang ke hadapan pria tua. Pria tua, ingat taruhanmu sekarang. Aku terlalu malas mengurus hal kecil ini, kamu selesaikanlah, kata Qinchen. Sebenarnya dia mampu dengan mudah mengalahkan putra suci Jinsu. Namun Qinchen ingin mencoba pria tua ini. Pria tua itu tertegun sejenak. Dia datang ke kota Pildaus City untuk mencari Master Alkemis untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Jika dia menyinggung seorang putra suci, maka Master Alkemis mana yang akan menyembuhkannya? Tapi entah mengapa pria tua itu memiliki perasaan jika dia tidak mengambil tindakan untuk Qinchen saat ini, dia mungkin akan menyesal seumur hidupnya. Akhirnya pria tua ini bergerak dan langsung memblokir serangan putra suci Jinsu dengan mudah. Ahli martial sovereign. Ternyata pria tua dengan pakaian lusuh ini adalah ahli martial sovereign. Semua orang di sana terkejut. Pria tua, siapa kamu? Beraninya ikut campur dan menyinggung putra suci ini? Kalian berdua serang dia, kata putra suci Jinsu seraya memerintahkan 2 orang ahli martial sovereign di sisinya. Tanpa ragu, kedua orang itu langsung menyerang pria tua. Namun tidak butuh waktu lama, kedua orang itu dengan mudah dipukul mundur oleh pria tua. Apa? Pria tua ini setidaknya ahli martial sovereign tahap tengah. Kedua orang itu terkejut. Bahkan putra suci Jinsu juga terkejut. Dia tidak menyangka ada ahli seperti itu di sisi Qinchen. Pria tua, jika kamu berani menyinggungku, itu berarti kamu menyinggung seluruh kota Pildaus City. Kamu harus tahu konsekuensinya, kata putra suci Jinsu.
Hanya seorang putra suci, aku tidak percaya menyinggungmu sama dengan menyinggung seluruh kota Pildaus City, kata Qinchen seraya melesat dan langsung menampar wajah putra suci Jinsu. Beberapa pukulan dan tamparan mendarat di wajah putra suci Jinsu. Putra suci Jinsu terpental jatuh dengan memalukan. Semua orang yang ada di sana terkejut, tidak menyangka di saat Qinchen mengatakannya dia berani melakukannya. Putra suci Jinsu terkapar malu. Ini pertama kali di dalam hidupnya dia diperlakukan seperti ini. Wah, kamu begitu berani. Kamu, tunggulah pembalasanku, kata putra suci Jinsu. Dia bangun dan pergi dari sana. Nampaknya dia akan meminta bala bantuan. Tuan Qin, kamu terlalu ceroboh, benar-benar membuat putra suci semarah itu, kata Zhao Ruhui. Nah, apa yang kamu masih lakukan di sini? Ayo kita pergi. Jika tidak, putra suci itu akan segera kembali ke sini dan membawa pasukan. Saat itu mungkin kita tidak akan bisa melarikan diri, kata pria tua itu. Apa yang kamu takutkan? Kamu ahli martial sovereign yang bermartabat. Mengapa kamu tidak seberani ahli martial king sepertiku? Tidak heran kamu tidak bisa menerobos, kata Qinchen. Mendengar ini wajah pria tua nampak jelek. Namun Qinchen mengabaikannya. Lalu Qinchen menoleh kepada Master Zhao Ruhui dan bertanya, Tuan Zhao, apakah kamu tahu cara agar menjadi seorang putra suci? Kata Qinchen. Sebenarnya untuk menjadi seorang putra suci saya tidak tahu terlalu jelas. Ketiga putra suci saat ini itu adalah murid langsung dari wakil Tuan Papiliun saat ini. Namun yang saya tahu untuk menjadi putra suci setidaknya harus menjadi seorang master alkemis kelas 7, kata Zhao Ruhui. Oh, jadi harus mengikuti ujian untuk menjadi master alkemis kelas 7 lebih dulu. Baiklah, kalau begitu Xiao Yin, ayo antar aku ke ruang ujian alkemis kelas 7 untuk bermain-main sebentar, kata Qinchen dengan santai. Namun mendengar kata-kata santai Qinchen ini membuat semua orang di sana terkejut. Mungkinkah Tuan Qin juga adalah master alkemis kelas 7? Gumam Zhao Ruhui. Alasan mengapa putra suci Jinsu begitu arogan adalah karena di usia 30 tahun dia telah menjadi master alkemis kelas 7. Adapun Tuan Qin saat ini dia berusia 20 tahun. Jika Tuan Qin berhasil lolos ujian dan menjadi alkemis kelas 7, maka memikirkan hal ini Zhao Ruhui kemudian berkata, Tuan Qin, untuk mengikuti ujian menjadi alkemis kelas 7 juga harus memiliki lencana alkemis kelas 6. Qinchen kemudian mengeluarkan lencana alkemis kelas 6-nya. Oke, Xiao Yin, antar Tuan Qin ke ruang sertifikasi master alkemis kelas 7. Jika Tuan Qin lolos dan berhasil menjadi master alkemis kelas 7, maka putra suci Jinsu jika ingin menargetkan Tuan Qin tidak semudah itu, kata Zhao Ruhui. Segera Xiao Yin membawa Qinchen ke ruang pengujian. Namun Qinchen dihentikan oleh penjaga di pintu masuk ruang pengujian. Tunggu, mau pergi kemana kalian? Saya ingin mengikuti ujian alkemis kelas 7, kata Qinchen. Apakah kamu sedang membuat lelucon? Usiamu baru 20 tahun, mungkinkah sudah menjadi alkemis kelas 7? Kata penjaga itu. Dia sama sekali tidak percaya. Bahkan 3 putra suci saja memasuki alkemis kelas 7 di usia 30 tahun. Qinchen sangat malas melayani penjaga itu dan langsung memperlihatkan lencana master alkemis kelas 6-nya. Singkat cerita, setelah diperiksa, Qinchen telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian menjadi alkemis kelas 7. Namun di saat Qinchen akan memasuki ruangan, tiba-tiba, tunggu! Sebuah suara terdengar, ternyata itu adalah putra suci Jinsu. Di sisi putra suci Jinsu nampak ada beberapa orang ahli martial sovereign. Dan yang terkuat dari mereka adalah ahli martial sovereign tahap tengah atau bahkan mungkin lebih kuat. Layak menjadi putra suci, dalam waktu singkat orang ini mampu mengumpulkan ahli-ahli di kelas martial sovereign. Melihat kedatangan putra suci Jinsu, beberapa master alkemis yang ada di sekitar Qinchen satu persatu mundur. Jelas mereka tidak ingin putra suci Jinsu salah paham. Namun putra suci Jinsu sama sekali tidak melihat mereka. Matanya fokus menatap Qinchen lalu berkata,
Nah, tidak menyangka keberanianmu sangat besar telah memukul putra suci ini, tapi kamu masih berani tinggal di sini dan tidak melarikan diri. Qin Chen tersenyum tipis tanpa ada rasa takut sedikit pun. Saya baru saja menghajar seekor binatang. Mengapa saya harus lari? Ucap Qin Chen dengan suara yang ringan. Kurang ajar, bocah, kamu terlalu sombong. Lu Xinyuan bunuh anak itu, kata putra suci Jinsu. Lu Xinyuan adalah ahli martial sovereign tahap tengah. Bocah, matilah di tanganku. Lu Xinyuan melesat, telapak tangannya dijulurkan dan menyerang ke arah Qin Chen. Zhao Ruhui yang sangat mengagumi Qin Chen bagaimanapun Qin Chen yang telah menyelamatkannya. Dan juga konflik ini tidak akan terjadi jika bukan karena dirinya. Akhirnya dia langsung bergerak dan mencoba memblokir serangan Lu Xinyuan. Namun kultivasi Zhao Ruhui sangat rendah di saat telapak tangan Zhao Ruhui beradu dengan Lu Xinyuan. Zhao Ruhui langsung terhempas 5 meter ke belakang. Sedangkan serangan Lu Xinyuan terus menerjang ke arah Qin Chen. Pria tua. Qin Chen sama sekali tidak menghindar dan memanggil pria tua. Pria tua itu langsung melesat dan berhenti di depan Qin Chen, langsung memblokir serangan Lu Xinyuan. Lu Xinyuan hanya merasa telapak tangannya telah menabrak dinding baja yang keras, dan dia pun dipukul mundur 2 langkah ke belakang. Beraninya bertindak liar di pavilion pil saya. Lu Xinyuan langsung meraung, auranya langsung melonjak dan menyapu menekan Qin Chen dan pria tua. Pria tua itu juga meraung, esensi sejati dari tubuhnya juga meledak, langsung membelah esensi yang dikeluarkan Lu Xinyuan. Apa? Kamu orang tua dari Great Compassion? Lu Xinyuan mengetahui pria tua dari Great Compassion itu. Dia seorang kultivator liar, menerobos tahap tengah kelas 8 30 tahun yang lalu. Dikatakan pernah membunuh 3 ahli martial sovereign dari Kastil Awan Darah. Ternyata itu kamu. Pria tua, cepat menyingkir, jangan lindungi anak itu. Mungkin putra suci masih akan memaafkanmu dan mungkin mengangkatmu menjadi bawahannya, kata Lu Xinyuan. Pria tua itu menghiraukannya. Sekarang identitasnya telah terbongkar. Dia tidak akan bisa lagi kembali ke kampung halamannya. Dia sekarang hanya bisa mempercayai keputusannya memihak Qin Chen. Omong kosong apa dengannya? Lu Xinyuan, kamu tahan pria tua itu, sedangkan kalian bertiga bunuh anak itu untukku, kata putra suci Jinsu. Mendengar perintah ini, segera 3 orang ahli martial sovereign di sisi putra suci Jinsu melesat. Mereka bertiga bersama-sama menyerang Qin Chen. Xiao Chen, Nan Gongli berteriak, namun karena ini bukan pertempuran di kelasnya, dia hanya bisa cemas. Lawanmu adalah aku, kata Lu Xinyuan. Dia kembali melesat dan bertarung dengan pria tua. Duar! Tembakan ahli martial sovereign tiba kepada Qin Chen. Hahaha, mati! Qin Chen kemudian keluar dari asap tembakan. Apa? Anak ini masih selamat dari serangan ahli martial sovereign? Semua orang di sana terkejut. Ahli martial sovereign melakukan serangan namun tidak mampu melukai seorang bocah. Putra suci Jinsu, saya harap jangan bertarung di sini. Saat ini sedang ada pengujian seseorang yang akan disertifikasi ke alkemis tingkat 7. Dan identitas orang ini nampaknya juga tidak biasa, kata seorang manajer. Jangan khawatir, saya akan segera mengakhiri pertempuran, kata putra suci Jinsu. Dia tidak menganggap serius omongan seorang manajer. Pertarungan terus dilanjutkan. Sesaat kemudian beberapa penatua juga keluar dari ruang sertifikasi dengan marah dan berkata, ada apa di sini? Beraninya membuat keributan di saat pengujian sedang berlangsung. Beberapa penatua, saya Wei Jingsu, anak ini telah bertindak liar dan tidak menghormati putra suci ini. Saya sebagai putra suci sedang memberi pelajaran kepada anak ini, ucap Wei Jingsu. Melihat putra suci Jinsu yang membuat keributan, para sesepuh ini tidak jadi untuk marah. Bagaimanapun Wei Jinsu ini merupakan murid dari salah satu wakil tuan pavilion. Status wakil tuan pavilion sangat tinggi, apalagi tuan pavilion saat ini terlalu fokus dengan urusannya. Dan yang paling berkuasa saat ini adalah ketiga wakil tuan pavilion. Namun ada salah satu dari mereka yang bernama Penatua Jiao. Dia berani menghentikan putra suci Jinsu. Wei Jinsu, kamu boleh menghajar orang lain, tapi jangan di pavilion pil. Pavilion pil ini bukan tempat pribadimu, kata Penatua Jiao dengan marah.
Penatua Jiao, saya tahu Anda sedang dalam suasana berduka baru-baru ini karena putra suci Wenceng telah mati. Saya mengerti itu, tapi ini bukan urusanmu. Lebih baik jangan menghalangiku, kata putra suci Jinsu. Wajahnya nampak seolah-olah sedih, namun ada senyum tipis di mulutnya. Hal ini pun membuat Penatua Jiao semakin marah. Walaupun saat ini memang hanya ada 3 putra suci, tapi sebenarnya sebelumnya putra suci ada 4. Namun salah satu telah mati di luar kota Piltdown City. Rumor mengatakan bahwa dia telah jatuh, namun semua orang yakin bahwa putra suci ini dibunuh oleh seseorang karena dikatakan bahwa putra suci ini kemampuan dan bakat bawaan jauh melampaui ketiga putra suci saat ini. Putra suci Wenceng yang telah mati dikultivasikan oleh seorang penatua dengan reputasi cukup tinggi, dan Penatua Jiao juga adalah bawahan dari penatua ini. Akhirnya saat ini Penatua Jiao sangat marah. Melihat Penatua Jiao marah, Wei Jinsu nampak sama sekali tidak takut. Penatua Jiao, saya mengatakan jangan mencari masalah untuk menghancurkan diri sendiri, kata Wei Jinsu. Kurang ajar. Penatua Jiao semakin marah. Penatua Jiao, tenanglah, tidak baik bagi kita untuk melawan putra suci, kata penatua lainnya yang ada di sisi Penatua Jiao. Putra suci Jinsu mengabaikan Penatua Jiao, matanya tertuju kepada Qin Chen. Apa yang kalian lakukan? Cepat bunuh anak itu. Segera Lu Xinyuan dan beberapa ahli martial king lainnya kembali bertarung dengan Qin Chen dan pria tua. Melihat para penatua tidak campur tangan, Master Zhao Ruhui kemudian berkata, para penatua, saya adalah junior Zhao Ruhui, tolonglah. Pria muda itu adalah seorang master alkemis dan kedatangannya ke sini untuk mengikuti ujian menjadi master alkemis kelas 7. Umurnya baru 20 tahun. Lagi pula yang membuat masalah duluan adalah putra suci Jinsu. Para penatua semuanya, tolonglah. Mendengar ini, para penatua itu terkejut. Apa? Master alkemis di usia 20 tahun dan datang untuk menjadi master alkemis kelas 7. Apakah ini sebuah lelucon? Para penatua hampir tidak mempercayainya. Zhao Ruhui, apakah kamu tidak tahu hukuman bagi orang yang membohongi penatua? Para penatua semuanya, saya tidak berbohong. Mungkinkah yang dikatakan Zhao Ruhui memang benar? Memikirkan hal ini, para penatua itu akan segera menolong Qin Chen. Namun sebelum mereka melakukan tindakan, tiba-tiba sesosok orang keluar dari ruang pemeriksaan. Sosok ini adalah Zhao Qinpeng. Dia melirik area pertempuran. Xiao Chen, itu kamu, kata Zhao Qinpeng. Dia adalah orang yang sedang melakukan ujian pemurnian untuk menjadi alkemis kelas 7. Sebelumnya dia mendengar ada pertempuran di luar, namun dia mengabaikannya. Akan tetapi di saat para penatua berkata bahwa yang bertarung adalah seorang pria muda 20 tahunan dan merupakan seorang master alkemis bermarga Qin, akhirnya dia keluar karena khawatir. Dan benar saja, orang yang sedang bertarung dan ingin dibunuh oleh putra suci Jinsu ternyata adalah Xiao Chen. Saudara muda, apakah kamu mengenal anak ini? Kata Penatua Jiao. Saudara Jiao, ini adalah Xiao Chen, orang yang saya ceritakan sebelumnya untuk dikenalkan kepada Tuan, kata Zhao Qinpeng. Apa? Bukankah ini terlalu muda? Penatua Jiao terkejut, namun dia langsung melesat lalu berhenti di depan Qin Chen dan melindunginya dari serangan Lu Xinyuan dan beberapa ahli lainnya. Bagaimanapun Penatua Jiao juga adalah ahli martial sovereign tahap tengah. Melihat Penatua Jiao bergerak melindungi Qin Chen, Wei Jinsu menjadi sangat marah. Penatua Jiao, kamu berani melindungi orang yang ingin dibunuh oleh putra suci ini? Apakah kamu tidak takut aku melaporkan ini kepada guru, dan guru akan menendangmu dari Pavilion Pil? Kata putra suci Jinsu. Saat ini nampak Qin Chen yang sebelumnya telah bertarung dengan ahli-ahli martial sovereign yang dibawa putra suci Jinsu. Qin Chen sama sekali tidak terluka. Zhao Qinpeng bergegas ke arah Qin Chen. Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya seekor semut tidak akan mampu melukaiku. Hahaha, apakah kamu lulus penilaian menjadi Master Alkemis kelas 7? Selamat, kata Qin Chen seraya tersenyum dan menepuk pundak Zhao Qinpeng. Xiao Chen, ini juga berkat bimbinganmu,
kata Zhou Qimpeng berkata dengan hormat kepada Qin Chen. Melihat ini, beberapa master alkemis yang ada di sana terkejut. Wei Jinsu, ini adalah Pavilion Pil, bukan tempatmu untuk bertindak liar, kata Penatua Jiao. Dia mendengus dingin. Namun saat ini tiba-tiba seorang pria datang dan berdiri di sisi Wei Jinsu. Pria ini bernama Wang Yongsheng, seorang ahli martial sovereign tahap tengah puncak, merupakan tangan kanan dari Wakil Tuan Pavilion Kang Yuming. Wakil Tuan Pavilion Kang Yuming adalah guru dari Wei Jinsu. Wei Jinsu nampak senang di saat kedatangan Wang Yongsheng. Saya dengar ada yang ingin membunuh putra suci Jinsu secara diam-diam, kata Wang Yongsheng. Putra suci Jinsu, jika Xiao Chen ingin membunuhmu, itu hanya perlu menggerakkan satu jarinya saja. Mengapa harus repot-repot membunuhmu secara diam-diam? Ucap Zhou Qimpeng dengan nada mencibir. Mendengar ini, Wang Yongsheng langsung marah dan menekan Zhou Qimpeng dengan auranya. Penatua Jiao tidak tinggal diam, dia langsung memblokir tekanan Wang Yongsheng. Wang Yongsheng, kamu jangan bertindak arogan. Orang ini adalah saudara muda dari garis keturunan Silpi saya dan baru saja dipromosikan menjadi Master Alkemis kelas 7. Mendengar ini, Wang Yongsheng seperti mengingat sesuatu. Oh, ternyata kamu adalah anak dari keluarga Zhou yang waktu itu menyinggung istana penegak hukum, lalu diusir dari kota Piltdown City dan dikirim ke tanah 100 dinasti. Tidak menyangka kamu berani kembali lagi ke sini, kata Wang Yongsheng. Jadi begini, karena masalah Zhou Qimpeng dan istana penegak hukum waktu itu, Xuan Yi Yawang, gurunya Zhou Qimpeng, Master Silpi yang menjabat sebagai wakil Tuan Pavilion saat itu, juga terkena imbasnya dan diturunkan dari jabatan wakil Tuan Pavilion menjadi seorang penatua. Walaupun Master Silpi telah diturunkan menjadi seorang penatua, tapi statusnya masih cukup tinggi. Lalu dia menumbuhkan seorang jenius, dan jenius itu pun mampu menjadi seorang putra suci yang dikenal dengan nama Putra Suci Wencheng. Namun baru-baru ini Putra Suci Wencheng telah dibunuh di luar kota Piltdown City. Akibatnya hal ini pun kembali membuat pukulan berat bagi Master Silpi. Sedangkan Penatua Jiao, dia juga adalah bawahan Master Silpi senior dari Zhou Qimpeng. Baiklah, aku tidak peduli dengan hal itu, tapi anak ini telah menyinggung dan mengincar Putra Suci Jinsu. Serahkan anak ini kepada saya, dan saya akan melupakan masalah ini. Akan tetapi jika tidak, jangan salahkan orang tua ini bertindak kasar, kata Wang Yongsheng. Mendengar ini, tentu Penatua Jiao tidak ingin menyerahkan Qin Chen. Apalagi Qin Chen ini adalah teman dari Zhou Qimpeng. Saat ini Qin Chen maju ke depan dan angkat bicara. Saudara Jiao, tolong persiapkan, saya ingin menguji alkemis kelas 7. Menurut aturan Wuyu ayat 26 pasal 137, seseorang dapat melakukan ujian alkemis kapanpun dan mendapatkan perlakuan khusus. Jika Pavilion cabang melanggar, Pavilion itu akan dihukum berat, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang terkejut, namun setelah dicek memang benar-benar ada aturan seperti itu. Jelas aturan itu ada. Orang Qin Chen sendiri yang buat dulu bersama para Master Alkemis kelas 9 di kehidupan sebelumnya. Di saat Qin Chen menjadi penatua kehormatan di markas Pavilion Pil. Oke, siapkan ruang pemurnian, kata Penatua Jiao. Hahaha, bocah masih bau kencur, sebenarnya ingin menjadi Master Alkemis kelas 7. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa bocah kecil sepertimu lakukan. Jika kamu berhasil lolos ujian dan menjadi Master Alkemis kelas 7, kamu akan mendapat keadilan. Tapi jika kamu gagal, kamu akan mati, kata Putra Suci Jinsu. Dia sangat yakin Qin Chen tidak akan mampu menyelesaikan ujian menjadi Master Raja Obat. Kalau begitu, ayo bersiaplah di ruangan, kita akan mulai ujiannya, kata Penatua Jiao. Tidak perlu di ruangan khusus, untuk kali ini ujian akan diselenggarakan di aula agar kita semua bisa melihat dan mengamati, kata Wang Yongsheng dengan senyum jahat. Tidak, jika di aula ini akan sulit, kata Penatua Jiao.
Penatua Jiao, tidak apa-apa, ikuti saja untuk ujian di aula, kata Qingchen. Wajah Penatua Jiao cemas. Ujian untuk menjadi alkemis kelas 7 sudah sangat sulit. Jika dilaksanakan di aula dan ada banyak orang yang menonton, maka tingkat kesulitan akan berkali-kali lipat lebih sulit. Kakak senior, ikuti saja apa yang dikatakan Xiao Chen, kata Zhou Qimpeng. Nampak dia sangat percaya diri. Berita tentang ujian menjadi Master Alkemis kelas 7 yang akan diselenggarakan di depan umum menyebar dengan cepat. Ini menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun semua orang mengidam-ngidamkan ingin menjadi Master Alkemis kelas 7. Dan biasanya ujian menjadi Master Alkemis kelas 7 selalu di ruangan tertutup dan dirahasiakan. Namun baru kali ini akan dilaksanakan di depan umum. Jelas mereka akan sangat antusias dan berbondong-bondong untuk datang ke Pavilion Pil. Alhasil selang beberapa saat aula dipenuhi banyak orang. Melihat aula dipenuhi banyak orang, Penatua Jiao dan lainnya mengerutkan kening. Bagaimana bisa dilakukan ujian jika ruangan aula penuh sesak dengan kerumunan orang? Bagaimana jika kita tunda ujiannya? Kata Penatua Jiao. Tidak boleh. Jika tidak bisa dilaksanakan di aula, maka kita akan melaksanakannya di alun-alun, kata putra suci Jinsu. Qingchen telah memukulnya. Dia tidak ingin melepaskan Qingchen. Bagaimanapun dia masih sangat yakin Qingchen akan gagal. Namun Penatua Jiao dia sangat tidak setuju, karena di saat memurnikan pil agar sukses harus ada ketenangan. Namun Qingchen tiba-tiba berkata, "Oke, lakukan saja ujiannya di alun-alun." Hahaha, baiklah, nak, kamu ternyata sangat berani. Tapi jika nanti kamu gagal, orang tua ini adalah orang pertama yang akan membunuhmu, kata Wang Yongsheng. Setelah ujian diumumkan akan dilaksanakan di alun-alun, di luar Pavilion Pil semua orang malah semakin antusias. Dan semakin banyak orang yang bergegas ke alun-alun, mungkin jumlahnya 10 kali lipat dari sebelumnya, membuat alun-alun menjadi sangat berisik. Semuanya tenanglah. Semuanya pasti sudah mengetahui bahwa Pavilion Pil saya akan menyelenggarakan ujian pemurnian menjadi Master Alkemis kelas 7. Seorang anak yang entah dari mana asalnya telah memukul dan melukai putra suci. Anak ini ingin menggunakan ujian Master Alkemis kelas 7 untuk selamat. Jadi harap semuanya untuk melihat dan mengamati dengan tenang, kata Wang Yongsheng. Apa? Seseorang melukai putra suci? Bukankah ini mencari kematian? Orang-orang di sana mencibir. Wang Yongsheng, jangan omong kosong, kata Penatua Jiao. Kemudian Qingchen maju berjalan perlahan ke depan. Semua kerumunan melihat sosok Qingchen yang berjalan. Mereka sangat terkejut melihat seorang anak yang berusia 20 tahunan yang akan melaksanakan ujian. Bukankah ini terlalu muda? Kakak, cubit saya. Takutnya saya sedang bermimpi. Au, sial. Sakit. Ini benar-benar bukan mimpi. Qingchen terus berjalan menaiki panggung di tengah alun-alun. Kerumunan gempar saling berbisik satu persatu. Tidak mungkin bocah 20 tahun menguji alkemis kelas 7. Sial, sepertinya Pavilion Pil sedang membuat lelucon. Nah, karena kamu sudah tidak sabar untuk mati, maka pengujian akan segera dimulai, kata Wang Yongsheng. Segera 9 orang penilai menempati kursinya masing-masing. Biasanya hanya 3 orang penatua yang menilai, namun kali ini ada 9 penatua yang menilai, termasuk Penatua Jiao dan Wang Yongsheng. Ketika Qingchen memasuki meja pemurnian salah satu penatua yang bernama Penatua Huangpu, statusnya di Pavilion Pil cukup tinggi, satu-satunya penatua yang bersertifikasi dari Wuyu, dan dia tidak pernah berpihak kepada siapapun. Penatua Huangpu berkata, "Anak muda, di depan Anda ada banyak bahan-bahan obat. Ujian pertama, Anda hanya perlu menemukan satu resep pil apa dari pil kelas 7 yang bisa disempurnakan dari bahan-bahan ini. Jika Anda berhasil, Anda akan lulus. Jika tidak, Anda akan gagal." Qingchen maju perlahan ke depan. Semua bahan obat tercetak jelas di matanya. Lalu Qingchen tersenyum tipis dan berkata,
Apakah Anda ingin saya menyempurnakan pil King of Dan? Apa? Melihat Qin Chen yang dengan mudahnya mengetahui pil yang akan disempurnakan Penatua Huangpu terkejut. Bukan hanya dia, Penatua lainnya juga memancarkan ekspresi yang terkejut. Melihat ekspresi para Penatua kerumunan juga terkejut. Mereka tidak menyangka bocah 20 tahun itu mampu dengan mudah menemukannya. Ketahuilah, bahan obat di meja sangatlah banyak dan juga ada beberapa jebakan. Bahkan jika itu para Penatua sendiri, dia tidak memiliki keyakinan untuk bisa menemukannya dengan satu kali lihat. Penatua Huangpu, apakah Anda tidak salah untuk menyempurnakan pil King of Dawn? Kata Penatua Jiao, dia tahu pil King of Dan sangat sulit untuk disempurnakan. Apalagi untuk pemula yang baru naik menjadi Master Alchemist kelas 7. Penatua Jiao, apakah Anda berani mempertanyakan keputusan Penatua Huangpu? Kata Wang Yongsheng, dia mencibir namun di dalam hati dia sangat senang. Adapun Wei Jinsu, dia juga nampak senang. Dia tahu kesulitan untuk menyempurnakan pil King of Dan. Mungkin dia sendiri tidak akan mampu menyempurnakannya. Anak ini mampu menebaknya dengan mudah, tapi belum tentu dia mampu menyempurnakannya. Ucap para Penatua lainnya di sisi Penatua Huangpu. Qin Chen tahu apa yang dipikirkan semua orang, namun Qin Chen mengabaikannya. Lalu Qin Chen menyortir dan mengambil bahan-bahan dari meja. Set set set. Dengan cepat bahan obat telah dikumpulkan oleh Qin Chen. Melihat kecepatan tangan Qin Chen dalam memilih bahan obat, 9 Penatua di sana terkejut. Seringkali dalam menyortir bahan, seseorang akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana bisa secepat itu? Namun ada beberapa orang yang juga mencibir. Dia berpikir bahwa Qin Chen sedang bermain-main. Kalian yang berpikir diri kalian hebat, biarkan kalian melihat betapa hebat dan luar biasanya Xiao Chen. Kata Zhao Qimpeng dengan penuh percaya diri. Dia hampir gemetar karena gembira. Ribuan orang terus melihat Qin Chen. Setelah menyortir bahan, Qin Chen mengeluarkan tungku pil. Telapak tangan Qin Chen didesak dengan lembut dan sejumlah api hijau keluar dari tangannya. Api teratai hijau langsung membakar tungku pil. Di saat api hijau ditampilkan, semua orang di sana merasa tertekan. Kebanyakan orang di sana juga adalah seorang Master Alchemist. Mereka memiliki api di tubuhnya. Namun di bawah api teratai hijau, api yang mereka miliki seperti tertekan, jantung mereka bahkan berdebar-debar. Api macam apa sebenarnya ini? Mungkinkah api tingkat tinggi? Saya bahkan tidak tahu tingkat berapa api itu. Tapi mengapa ada api tingkat tinggi di tubuh bocah 20 tahun ini? Semua orang terkejut, bahkan Penatua Huangpu juga terkejut. Entah itu menebak resep pil, menyortir bahan, dan mengeluarkan api kelas tinggi. Itu semua mengejutkannya. Dia yang sebelumnya mengabaikan Qin Chen sekarang mulai memperhatikan Qin Chen dan menantikan tindakan Qin Chen selanjutnya. Nampak dia sangat antusias dan penasaran dengan pemurnian Qin Chen selanjutnya. Hehehe, tidak menyangka bocah ini memiliki api yang sangat kuat. Setelah dia gagal dan dibunuh oleh Penatua, putra suci ini akan mengambil api itu, kata putra suci Jinsu seraya tersenyum. Saat ini gerakan tangan Qin Chen sangat halus. Api hijau terus membakar tungku pil. Dengan kendali Qin Chen, api hijau dipecah menjadi 9 api kecil. Api ini membakar dengan lembut dari bawah tungku pil dan memanaskan tungku pil dengan sangat cepat. Ini adalah metode 9 menara api. Metode 9 menara api adalah metode dasar dalam memurnikan pil. Itu metode umum. Tapi hanya metode ini itu tidak cukup untuk dapat menyempurnakan pil King of Dan. Kata beberapa Penatua, mereka mencibir. Memang metode 9 menara api hanya metode dasar. Di antara 9 Penatua, hanya Penatua Huangpu yang menatap dengan tercengang 9 menara api di tangan Qin Chen. Tidak. Ini bukan metode 9 menara api, tetapi ini adalah teknik pengalihan 10.000 api, kata Penatua Huangpu. Matanya menatap ngeri dengan ekspresi yang sangat terkejut, memegang kedua sisi kursi dengan gemetar dan hampir pingsan karena syok. Penatua Huangpu, Anda kenapa?
Para penatua terkejut, mereka berpikir bahwa itu adalah teknik 9 menara api. Namun melihat ekspresi penatua Huangpu yang sampai seperti itu, mungkinkah memang benar-benar teknik pengalihan 10.000 api? Mereka sedikit ragu, akan tetapi karena penatua Huangpu sendiri yang mengatakannya, mereka sama sekali tidak ragu. Karena reputasi penatua Huangpu sangat tinggi, satu-satunya penatua yang mengurus sertifikasi Papilun Pilangit Utara dan berasal dari Wuyu. Hubungan penatua Huangpu dan 3 wakil Tuan Papilun juga sangat dekat. Dan penatua Huangpu juga satu-satunya orang yang dapat dengan mudah bertemu dengan Tuan Papilun Pil. Dan sekarang karena penatua Huangpu mengatakan bahwa itu adalah teknik pengalihan 10.000 api, secara alami mereka mempercayainya. Namun mereka sangat terkejut. Teknik pengalihan 10.000 api adalah teknik pengendalian api kuno. Ya, saya sangat yakin itu adalah teknik pengalihan 10.000 api. Jika kalian tidak percaya, lihatlah baik-baik pergerakan api yang dikendalikan anak itu, kata penatua Huangpu. Kemudian para penatua melihat dengan lebih teliti. Dan benar saja di permukaan memang seperti dibagi 9 nyala api. Tapi sebenarnya itu dibagi menjadi 81 nyala api yang sangat halus. Sontak hal ini membuat mereka semua terkejut. Ini benar-benar teknik pengalihan 10.000 api. Pengendalian macam apa ini? Bukankah ini tidak normal? Lagi dan lagi mereka semua dibuat terkejut oleh bocah 20 tahun. Saat ini mereka terus melihat pemurnian Qinchen dengan terpesona. Qinchen terus-menerus mengendalikan api hijau, membakar tungku pil dan bahan-bahan juga dimasukkan secara acak. Qinchen berkonsentrasi dan terus-menerus menenangkan pikirannya. Tiba-tiba kobaran api semakin melonjak, panas dari nyala api juga semakin ganas. Melihat api yang tiba-tiba semakin panas, beberapa orang kembali mencibir. Mereka berpikir jika api didesak menjadi semakin panas, maka tungku pil tidak akan kuat menahan panas dari nyala api, dan pemurnian akan berakhir dengan ledakan. Melihat ini, Wei Jinsu menghela napas lega. Pada awalnya dia tertekan melihat pemurnian Qinchen yang baik-baik saja. Hahaha, pemurnian akan segera meledak, bocah ini akan gagal, kata Wei Jinsu. Hampir 80% orang yang ada di sana juga menghela napas dalam dan berpikir Qinchen akan gagal. 1 jam kemudian, hei, mengapa tungku itu belum juga meledak? Apakah ada kemungkinan pemurnian akan sukses? Saat ini Qinchen terus-menerus memurnikan pil dan tenggelam di dalam pemurniannya. 1 jam kemudian, nampak sebuah fenomena alam terbentuk. Melihat itu, penatua Huangpu bahkan langsung berdiri. Fenomena langit dan bumi akan terbentuk di saat pil tingkat tinggi berhasil dimurnikan. Namun tiba-tiba duar, tungku pil meledak. Apa? Gagal? Apakah pemurniannya telah gagal? Melihat tungku pil meledak, mereka berpikir bahwa pemurniannya telah gagal. Namun wajah mereka tiba-tiba berubah di saat melihat walaupun tungku pil rusak, 3 pil hijau naik dari tungku pil yang rusak. 3 pil itu melayang dan jatuh ke tangan Qinchen. Wajah semua orang terkejut melihat ini, terutama wajah Wei Jinsu dan Wang Yongsheng yang nampak jelek. Qinchen tersenyum tipis kemudian melemparkan pil itu kepada penatua Huangpu. Tolong untuk penatua Huangpu agar memeriksanya, kata Qinchen dengan suara acuh tak acuh. Para penatua melihat pil berwarna hijau di tangan penatua Huangpu dan berkata, itu benar-benar pil King of Dan. Bahkan dengan pola. Tidak hanya sukses, itu juga setidaknya kelas khusus. Bagaimana ini mungkin? Master Alkemis kelas 7 dengan usia 20 tahun, bukankah itu terlalu menakutkan? Para penatua itu berkata satu persatu dengan wajah yang sangat terkejut. Kapan Papilun Pil kita memiliki jenius menakutkan seperti itu? Di usia 20 tahun menyempurnakan pil King of Dan, bahkan pil kelas khusus. Bukankah ini terlalu tidak normal? Tidak. Ini bukan kelas khusus, tapi di atas kelas khusus. Ini kelas sempurna, kata penatua Huangpu. Dia menatap pil di tangannya dengan keterkejutan di wajahnya.
Penatua Huangpu, saya tidak tahu apakah ujian saya sudah lulus atau belum, kata Qinchen. Tentu saja lulus, kata Penatua Huangpu, lalu dia menoleh kepada penatua lainnya. Para penatua, bagaimana menurut kalian? Satu persatu penatua mengatakan, lulus, 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 lulus. Selamat, mulai sekarang Anda resmi menjadi Master Alkemis kelas 7. Lencana Master Alkemis kelas 7 juga telah dipersiapkan untuk Qinchen. Semua orang berseru. Master Alkemis kelas 7 dengan usia 20 tahun ini telah menciptakan rekor dalam sejarah peralkemisan di kota Piltdown City. Belum pernah terjadi sebelumnya. 20 tahun, 20 tahun. Masa depannya tidak terbatas. Bahkan 3 putra suci saat ini kalah jauh. Saat ini Penatua Jiao, Zhou Qimpeng, Nan Gongli, Zhao Ruhui, mereka sangat bersemangat dan sangat gembira langsung datang ke hadapan Qinchen dan bersorak. Pria tua juga nampak senang melihat pencapaian Qinchen sekarang. Dia benar-benar yakin mungkin luka yang dideritanya memang benar-benar bisa Qinchen sembuhkan. Dia sudah lama tidak menerobos karena luka ini, dan sekarang dia melihat secercah harapan. Dia sangat bersemangat. Semua orang gempar. Penatua Huangpu bahkan ingin mengangkat Qinchen sebagai penatua internal. Jenius seperti ini bahkan jika itu diwuyu juga akan sangat bersinar. Semua orang terkejut di saat Penatua Huangpu ingin mengangkat Qinchen sebagai penatua dalam. Bagaimanapun posisi ini cukup tinggi, dan ini juga posisi yang diidam-idamkan orang lain. Tunggu. Wei Jinsu maju satu langkah. Penatua Huangpu, walaupun anak ini telah lulus ujian Master Alkemis kelas 7, tapi sebelumnya anak ini telah memukul dan melukai putra suci. Dia harus dihukum. Saya minta Penatua Huangpu untuk menghukumnya. Penatua Huangpu mengerutkan kening walaupun dia sangat menyukai bakat luar biasa yang dimiliki Qinchen. Tapi dia harus menyelesaikan masalah secara adil, karena Penatua Huangpu tidak pernah berpihak kepada siapapun. Qinchen, apakah memang ada masalah seperti itu? Penatua Huangpu, tidak ada masalah seperti itu, kata Qinchen. Qinchen, apakah kamu tidak mengakuinya? Ada banyak orang yang melihat, apakah kamu masih bisa mengelak? Kata Wei Jinsu. Walaupun sekarang dia tidak bisa membunuh Qinchen, tapi dia juga masih tidak ingin untuk melepaskan Qinchen. Qinchen tersenyum tipis lalu mengeluarkan sebuah bola kristal dan memberikannya kepada Penatua Huangpu. Mohon Penatua Huangpu dan penatua lainnya melihat seluruh kejadian yang terjadi sebelumnya. Semua kejadian telah direkam di dalam bola kristal ini, kata Qinchen. Adegan dari mulai putra suci Jinsu melarikan diri dan meninggalkan Zhao Ruhui di saat akan terjadi ledakan dan memaksa Qinchen untuk bergabung dengannya. Semua itu tergambar jelas di dalam bola kristal. Nah, kamu menjebakku, teriak Wei Jinsu dengan marah. Aku menjebakmu, apakah itu tidak salah? Orang sepertimu apakah pantas menjadi seorang putra suci? Kata Qinchen mencibir seraya menatap Wei Jinsu dengan jijik. Semua orang di sana juga melihat Wei Jinsu dengan tatapan seolah-olah mencibir setelah melihat rekaman dalam bola kristal. Wei Jinsu, sekarang apa yang bisa kamu katakan? Kata Penatua Huangpu dengan dingin. Penatua Huangpu, ini pasti ada kesalahpahaman, kata Wang Yongsheng. Dia sama sekali tidak menyangka ternyata kejadian sebelumnya telah direkam. Saya akan melaporkan hal ini kepada Tuan Papiliun. Biarkan Tuan Papiliun yang akan memutuskan, kata Penatua Huangpu. Mendengar ini wajah Wang Yongsheng dan Wei Jinsu terlihat sangat jelek. Kemudian Penatua Huangpu menoleh ke arah Qinchen. Tuan Qin, ini sama sekali bukan kesalahan Tuan Qin. Lalu Tuan Qin, bagaimana? Apakah kamu bersedia menerima tawaranku untuk menjadi penatua dalam? Kata Penatua Huangpu. Semua Master Alkemis di sana iri dengan Qinchen. Posisi penatua dalam ini sebuah impian bagi mereka. Penatua Huangpu, saya meminta maaf, saya tidak bisa menerima posisi ini, kata Qinchen tanpa ragu. Qinchen langsung menolak tawaran itu. Mendengar Qinchen menolak, semua orang terkejut. Namun Penatua Huangpu berwajah jelek. Dia sedikit marah karena tawarannya ditolak oleh Qinchen.
Penatua Huangpu, saya memang tidak ingin menerima posisi ini karena saya ingin posisi yang lain, kata Qin Chen. Posisi apa? Kata Penatua Huangpu. Posisi putra suci, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang malah lebih terkejut. Posisi putra suci lebih tinggi dibanding seorang penatua. Penatua Huangpu juga sedikit terkejut. Tidak sembarang orang bisa menjadi putra suci. Apakah kamu yakin ingin menjadi seorang putra suci? Kata Penatua Huangpu. Yah, benar. Saya ingin posisi putra suci. Saya tidak ingin yang lain. Oke, posisi putra suci tidak bisa saya berikan. Tapi saya akan melaporkan hal ini kepada Tuan Papiliun. Boleh atau tidaknya itu tergantung Tuan Papiliun. Setelah keputusannya keluar, saya akan mengirim orang untuk mengabarkannya kepadamu, kata Penatua Huangpu. Oke, tidak masalah. Jika hasilnya sudah ada, Penatua Huangpu bisa menghubungi Tuan Zhou Qimpeng, kata Qin Chen. Baiklah, kata Penatua Huangpu. Segera dia pergi dari sana sepertinya untuk segera melapor kepada Tuan Papiliun. Qin Chen, Zhou Qimpeng, Penatua Jiao, dan pria tua juga pergi dari sana. Sebelum pergi, Qin Chen menatap Wei Jinsu dengan jijik. Sialan, Wei Jinsu sangat marah. Tenanglah, ayo kita diskusikan masalah ini dengan Tuan, kata Wang Yongsheng. Dia dan Wei Jinsu juga pergi dari sana. Para penonton dan para penatua lainnya juga bubar dan pergi dari sana. Di lantai atas Papiliun Pil nampak ada dua sosok, satu wanita dan satu pria, sedang berdiri dan memperhatikan alun-alun. Wanita ini bernama Xiaoling, merupakan seorang putra suci. Dan yang pria bernama Yu Huaqing, dia juga merupakan seorang putra suci. Menarik. Wei Jinsu benar-benar dipermalukan seperti itu oleh bocah 20 tahun, kata Huaqing. Wei Jinsu selalu sombong, pantas baginya untuk dipermalukan seperti itu, kata Xiaoling. Bocah itu sebenarnya ingin menjadi seorang putra suci. Hahaha. Apakah dia pikir posisi putra suci sangat mudah untuk dicapai? Anak yang naif. Tapi tidak apa-apa, biarkan Wei Jinsu dan bocah itu berkonflik. Dan nanti putra suci ini yang akan mendapat manfaatnya, kata Huaqing. Dia mencibir. Pada akhirnya, aku Xiaoling akan menjadi satu-satunya putra suci yang akan menang. Lebih baik Huaqing kamu juga menyerah lebih awal, kata Xiaoling. Wah, benarkah? Kalau begitu aku akan menantikannya, kata Huaqing. Kembali kepada Qin Chen saat ini, dia, Zhou Qimpeng, Penatua Jiao, dan pria tua telah sampai dan duduk di ruang tamu khusus milik Penatua Jiao. Di saat Qin Chen akan duduk, segera pria tua itu menjulurkan kursi, mengusap kursi dengan lengan bajunya dan berkata, silahkan Tuan Qin untuk duduk. Chen Xiao, siapa pria tua ini? Kata Zhou Qimpeng. Saya lupa mengenalkan diri. Kenalkan, saya adalah orang tua Dabei. Saya adalah pengikut baru Tuan Qin, kata pria tua itu. Ternyata kamu orang tua Dabei itu, kata Penatua Jiao. Dia sedikit tahu tentang rumor pria tua Dabei ini. Chen Xiao, ya Chen Xiao, baru sampai di Papiliun Pil sudah memiliki pengikut dengan level cukup tinggi. Zhou Qimpeng tersenyum, lalu Zhou Qimpeng bertanya kepada Penatua Jiao. Saudara Jiao, sekarang Chen Xiao telah mendaftar menjadi putra suci. Menurutmu berapa persen persentasi Chen Xiao akan diterima? Penatua Jiao mengerutkan kening. Ini cukup sulit, tapi mungkin setidaknya 50%. Apa? Bukankah ini terlalu rendah? Kata Zhou Qimpeng. Qin Chen juga mengerutkan kening. Dengan bakat bawaannya, ternyata hanya ada peluang 50% untuk menjadi putra suci. Kemudian Penatua Jiao menjelaskan bahwa di Papiliun Pil ada 5 kekuatan yang memiliki otoritas tinggi. 1. Tuan Papiliun Pil, 2. Master Silpi, dan 3 lainnya adalah wakil Tuan Papiliun. Agar presentasi menjadi putra suci semakin bertambah, kamu harus bisa membuat agar Master Silpi mendukung dan merekomendasikanmu menjadi putra suci. Kalau begitu, Saudara Jiao, ayo, saya ingin bertemu guru untuk mengenalkan Chen Xiao dan meminta guru untuk merekomendasikan Chen Xiao, kata Zhou Qimpeng. Jangan, sekarang ini guru sedang terpukul karena kehilangan putra suci Lu Wencheng. Apalagi kematian Lu Wencheng juga terlibat dengan keluarga Juomu, kata Penatua Jiao.
Mendengar keluarga Juonya terlibat, Juo Qinpeng terkejut. Saudara Jiao, sebenarnya apa yang terjadi? Waktu itu keluarga Juo Anda memberi berita, dan setelah menerima berita itu putra suci Wenceng langsung pergi, dan setelah pergi Lu Wenceng dikabarkan telah jatuh dan mati. Tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya, kata Penatua Jiao. Mendengar ini, Qin Chen mengerti jika dia dan Zhou Qinpeng pergi langsung menemui guru Zhou Qinpeng dan meminta untuk merekomendasikannya. Maka dia akan dicurigai karena keluarga Juo terlibat dalam insiden pembunuhan putra suci Wenceng. Akhirnya Qin Chen memutuskan untuk mengungkap kematian Lu Wenceng terlebih dahulu, karena ini ada hubungannya dengan keluarga Zhou Qinpeng. Hal pertama yang Qin Chen lakukan adalah pergi menuju rumah kediaman keluarga Zhou Qinpeng. Setelah mendapat alamat tempat tinggal keluarga Zhou Qinpeng yang baru dari Penatua Jiao, Qin Chen, Zhou Qinpeng dan lainnya langsung bergegas pergi ke sana. Singkat cerita, Zhou Qinpeng akhirnya telah sampai di kediaman rumah keluarganya. Tok, tok, tok. Zhou Qinpeng mengetuk pintu. Tidak lama seorang lelaki tua membuka pintu. "Siapa yang kamu cari?" kata lelaki tua itu. "Pubo, ini aku," kata Zhou Qinpeng. "Tuan muda Qinpeng, apakah itu Anda?" "Yah, ini aku." "Tuan muda, tidak menyangka akhirnya kamu bisa kembali." "Yah, aku telah kembali. Aku telah kembali. Di mana ayah?" kata Zhou Qinpeng. Nampak dia sangat bersemangat. Bagaimanapun dia pergi di usia 20 tahun dan sekarang dia berusia 70 tahunan. Sudah hampir 50 tahun dia tidak bertemu dengan keluarganya. Dan Pubo yang merupakan pelayan keluarga Juo tidak menyangka dia masih setia dengan keluarga Juo, walaupun keluarga Juonya telah jatuh miskin. "Ayahmu sedang ada di toko," kata pelayan Pubo. Mendengar keluarganya sedang ada di toko, Zhou Qinpeng membawa Qin Chen dan lainnya langsung pergi ke toko keluarganya. Saat ini keluarga Juo sangat terpuruk karena Master Silpi memutuskan kerjasama dan tidak memasok pil obat ke toko keluarga Juo. Akibat karena keluarga Juo terlibat dalam insiden pembunuhan putra suci Wenceng. Beberapa saat kemudian Zhou Qinpeng telah sampai di toko dan perlahan-lahan memasuki toko. "Pembeli yang terhormat, saya tidak tahu pil apa yang ingin Tuan beli. Meskipun toko kami toko kecil, kami pastikan pil yang kami jual 100% asli," kata Juo Moxian. Dia adalah ayahnya Zhou Qinpeng sekaligus patriark keluarga Juo. Saking sudah lamanya dia bahkan tidak mengenali Zhou Qinpeng dan menyangka Zhou Qinpeng adalah seorang pembeli. Zhou Qinpeng melangkah maju perlahan, matanya dipenuhi sukacita. "Ayah, ini aku, anakmu, Qinpeng." Tidak bertemu hampir 50 tahun, ayah Zhou Qinpeng yang dulu kuat sekarang sudah menjadi kakek-kakek tua. "Apakah kamu Qinpeng?" kata Juo Moxian. Anggota keluarga lainnya juga maju dan menatap Zhou Qinpeng. Semuanya nampak bersemangat, namun matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seluruh suasana dipenuhi dengan sukacita. Namun di saat itu tiba-tiba duar. Pintu toko ditendang, lalu sekelompok orang masuk ke toko dengan paksa. Patriark Juo Moxian, saya memberimu waktu 3 hari untuk menyerahkan toko ini. Jika tidak, kamu dan keluargamu akan mati, kata Huang Huan. Dia berasal dari keluarga Huang. "Guanxi, Anda kembalilah lain waktu. Sekarang keluarga Juo saya sedang ada hal-hal lain," kata Juo Moxian. "Saya tidak peduli. Saya beri kamu waktu 3 hari. Jika tidak, kalian terima akibatnya," kata Huang Guanxi. Huang Guanxi dan orang-orang dari keluarga Huang terus mencibir dan mengolok-ngolok keluarga Juo. Akhirnya Zhou Qinpeng tidak tahan lagi dan langsung melayangkan telapak tangannya untuk menampar Huang Guanxi. Namun tidak disangka Huang Guanxi ini cukup kuat. Telapak tangannya dan telapak tangan Zhou Qinpeng beradu dan dapat memblokir serangan Zhou Qinpeng. Dan Zhou Qinpeng dipaksa mundur 2 langkah. "Baiklah, keluarga Juo Anda beraninya melakukan sesuatu kepada keluarga Huang saya, mencari kematian,"
Segera Huang Guanxi dan beberapa pria kekar di belakangnya menyeringai dan menyerang keluarga Zhuo. Dalam sekejap Zhuo Qimpeng, Zhuo Moxian dikalahkan dan terluka. Patriark Zhuo, sekarang kamu telah kehilangan dukungan dari Master Silpi. Kalian tidak akan bisa lagi bertindak liar di sini, kata Huang Guanxi. Bajingan, teriak Zhuo Moxian dengan marah. Hahaha, berteriaklah walaupun tenggorokanmu putus, tidak akan ada orang yang akan datang untuk menyelamatkan kalian, kata Huang Guanxi. Saat ini Qin Chen tiba-tiba maju bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Sayang sekali sudah menunggu lama tapi tidak mendapat informasi apapun, kata Qin Chen. Alasan dia tidak turun tangan sebelumnya adalah untuk mendengar beberapa informasi tentang hubungan keluarga Zhuo dan keluarga Huang dalam pembunuhan putra suci Luwencheng. Namun sayang telah menunggu lama tapi tidak mendapat informasi apapun. Anak kecil, siapa kamu? Kata Huang Guanxi. Tuan, karena anak ini berani bertepuk tangan, saya akan mematahkan tangannya, kata pria kekar di belakang Huang Guanxi. Nah, kami tidak apa-apa, jangan menyeret masalah untuk dirimu sendiri. Orang ini adalah Huang Guanxi, manajer dari keluarga Huang, bukan lawanmu, kata Zhuo Moxian. Qin Chen adalah teman Zhuo Qimpeng, jelas dia tidak ingin Qin Chen terluka. Qin Chen mengerti apa yang dikhawatirkan Zhuo Moxian. Patriark Zhuo, kamu adalah ayah dari Zhuo Qimpeng. Haruskah saya memanggilmu paman? Paman, jangan khawatir, Zhuo Qimpeng telah kembali. Mulai sekarang penderitaan keluarga Zhuomu akan berakhir. Adapun untuk keluarga Huang, pemuda ini akan memberi mereka semua pelajaran, kata Qin Chen. Mendengar ini Patriark Zhuo terkejut. Kemudian Qin Chen melirik Huang Guanxi dengan dingin. Saya akan memberi kalian kesempatan, cepat minta maaf kepada keluarga Zhuo. Jika tidak, bukan hanya kalian akan babak belur, saya juga akan menghancurkan semua toko milik keluarga Huang Anda, kata Qin Chen. Hahaha. Nah, kamu pikir kamu siapa? Anak kecil juga berani berkata sombong seperti itu. Huang Guanxi tertawa menghina. Kalian patahkan tangan anak itu, jangan beri dia ampun. Baiklah, manajer Huang Guanxi, serahkan tugas ini kepada kami. Segera salah satu pria bawahan Huang Guanxi melesat. Dengan serangan telapak tangan dia menerjang ke arah Qin Chen. Qin Chen mengayunkan pedangnya, cahaya pedang langsung menghancurkan bayangan telapak tangan dan menebas pria itu. Seketika pria itu mati hanya dengan satu ayunan pedang Qin Chen. Melihat ini Huang Guanxi terkejut, bahkan Patriark Zhuo juga terkejut. Anak yang dibawa Zhuo Qimpeng itu siapa? Mengapa sangat menakutkan? Gumam Patriark Zhuo. Kamu beraninya membunuh orang dari keluarga Huang saya. Apakah kamu sudah siap mati? Keluarga Zhuo kalian juga harus mati. Apa yang kalian lihat? Cepat bunuh anak itu, kata Huang Guanxi. Pria kekar yang tersisa sebenarnya sedikit takut, tapi karena manajer Huang telah berbicara, mereka tidak berani untuk mengabaikannya dan langsung menyerang Qin Chen bersama-sama. Melihat itu, Qin Chen sedikit malas. Dia kemudian dengan santai duduk di kursi dan berkata, "Pria tua, apakah kamu hanya akan menonton?" Pria tua itu langsung menyeringai. Hanya seekor lalat." Pria tua itu langsung menampilkan formasi domain. Di dalam formasi domain pria tua, pria-pria kekar itu tidak mampu bertahan walaupun sebentar dan akhirnya jatuh dengan tidak berdaya, namun mereka masih hidup. Melihat ini Zhuo Moxian semakin terkejut. Sebenarnya orang-orang macam apa yang dibawa Zhuo Qimpeng? Bukankah ini terlalu kuat? Bahkan mungkin ahli martial sovereign tahap awal tidak mampu melakukan itu, kata patriark keluarga Zhuo. Melihat bawahannya dengan mudah dikalahkan, Huang Guanxi ketakutan, bahkan kedua kakinya gemetar. Bagaimana bisa keluarga Zhuo memiliki ahli yang sangat kuat? Aku harus pergi, kata Huang Guanxi. Dia langsung berbalik dan berlari. Namun bagaimana bisa pria tua itu membiarkannya? Dia langsung melesat menyeret Huang Guanxi dan menamparkannya. Huang Guanxi langsung jatuh dan terkapar bersama pria-pria kekar bawahannya.
Tuan Qin, bagaimana pendapat Anda tentang penampilan saya? Kata pria tua itu seraya tersenyum. Qin Chen melirik pria-pria kekar dan Huang Guanxi yang tergeletak tak berdaya. Mereka semua terluka parah. Dasar pria tua, bagaimana saya menemukan salah satu orang untuk melapor ke keluarga Huang? Kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen menarik salah satu pria kekar memasukkan pil pemulihan kepada mulut pria kekar itu. Kamu pergi ke keluarga Huang dan laporkan bahwa anggota keluarga Huangnya telah menghancurkan toko keluarga Zhuo. Ingat, katakan keluarga Huang harus memberikan kompensasi 100 pil kelas 7. Apakah kamu mengerti? Kata Qin Chen. Ya, saya mengerti, kata pria kekar itu. Saya memberi waktu 1 jam. Jika keluarga Huang tidak datang ke sini dan memberikan kompensasi, maka tuan muda ini yang akan mendatangi keluarga Huang, kata Qin Chen. Segera pria kekar itu pergi dari sana. Kemudian Qin Chen menatap dingin kepada Huang Guanxi dan lainnya. Pria tua, lempar orang-orang ini keluar, biarkan semua orang melihatnya, kata Qin Chen. Baik. Segera pria tua itu menyeret dan melempar Huang Guanxi keluar. Huang Guanxi dan lainnya terkapar tidak berdaya. Hal ini pun menarik perhatian semua orang yang ada di sana untuk melihat dan menonton. Bukankah itu Huang Guanxi dari keluarga Huang? Apakah keluarga Zhuo tidak takut dengan penjaga kota dan city? Kata orang-orang yang melihat, mereka semua berdiskusi satu sama lain. Dan City adalah tempat transaksi dan perdagangan di kota Piltdown City. Toko keluarga Zhuo saat ini juga berada di kota dan City. Sudah berakhir. Zhuo Moxian panik dan sangat khawatir. Anak muda, kamu dan temanmu pergilah, cepat larilah sejauh mungkin dari sini sebelum penjaga keamanan kota dan City datang, kata Zhuo Moxian. Penjaga keamanan macam apa? Jelas-jelas baru saja keluarga Huang telah mengacak-ngacak toko keluarga Zhuo. Tapi mengapa saya tidak melihat penjaga keamanan? Patriark Zhuo, Anda tidak perlu khawatir. Sekarang ayo duduklah dan ceritakan apa hubungan kematian putra suci Lu Wencheng dengan keluarga Zhuo Anda, kata Qin Chen. Patriark Zhuo menghela napas dalam dan mulai menceritakan seluruh kejadian. Jadi, setelah Zhuo Qimpeng menyinggung istana berkabut, Master Silpi dan keluarga Zhuo juga mendapat imbasnya. Namun walaupun begitu, Master Silpi masih membantu keluarga Zhuo secara diam-diam dan memasok pil obat untuk toko keluarga Zhuo. Akan tetapi baru-baru ini kami mengetahui bahwa Master Silpi mengalami penyimpangan kultivasi dan umurnya tidak akan lama lagi. Apa, Tuan? Apakah umurnya tidak akan lama lagi? Kata Zhuo Qimpeng. Dia terkejut mendengar ini. Bagaimanapun ini semua terjadi karena dirinya. Yah, benar. Keluarga Zhuo saya ingin menolong Master Silpi. Dan secara kebetulan keluarga Huang memberitahu kami bahwa ada yang melelang jamur roh darah di pasar gelap di luar kota Piltdown City. Jamur roh darah? Qin Chen terkejut. Jamur roh darah adalah obat spiritual tingkat 8, sangat langka, dan juga merupakan bahan utama untuk menyempurnakan pil kelas 8. Efeknya bisa memperpanjang umur. Akan tetapi karena harganya sangat mahal, dan kami tidak memiliki banyak batu asli, akhirnya kami menggadaikan rumah mansion kami. Namun karena masih kurang, kami memberitahu putra suci Lu Wencheng. Pada akhirnya putra suci Lu Wencheng keluar dari kota Piltdown City dan pergi menuju pelelangan gelap untuk membeli jamur roh darah. Akan tetapi setelah putra suci Lu Wencheng pergi, dia mengalami kecelakaan dan mati. Oh, jadi begitu. Keluarga Zhuo ini sangat bodoh. Ini jelas konspirasi keluarga Huang, kata Qin Chen. Wajah semua orang dari keluarga Zhuo nampak pahit dan jelek. Beberapa saat kemudian terlihat sekelompok orang datang ke sana. Mereka dari petugas penjaga keamanan kota dan City. Pemimpin mereka bernama Komandan Jia, seorang ahli martial sovereign tahap awal. Melihat Huang Guanxi dan lainnya tergeletak tanpa daya dan menjadi tontonan banyak orang, dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menolong Huang Guanxi. Keluarga Zhuo, apakah kalian berani bertindak liar di kota dan city saya?
kata Komandan Jia. Patria keluarga Juo ketakutan. Baru saja dia berniat untuk meminta maaf, namun Qingchen tiba-tiba berkata, "Pria tua, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka menolong orang-orang dari keluarga Huang itu." "Baik, Tuan." Segera pria tua melesat dan menyerang bawahan Komandan Jia yang menolong Huang Guanxi dan lainnya. Melihat tindakan Qingchen, wajah Patriark Juo dan keluarga Juo lainnya sangat jelek. Jelas mereka tidak ingin menyinggung petugas keamanan. "Kamu beraninya menyakiti petugas keamanan?" kata Komandan Jia. Dia sangat marah dan langsung menyerang pria tua. Namun kekuatan dan kultivasi Komandan Jia ada di bawah pria tua. Jelas bukan lawan pria tua. Akhirnya Komandan Jia dengan mudah dikalahkan. Qingchen kemudian mengeluarkan harta segel hitam besar, menempelkannya di atas Huang Guanxi dan menekannya. Huang Guanxi berteriak kesakitan. Segel hitam besar adalah salah satu harta Qingchen yang sangat kuat. Di alam rahasia iblis surgawi, pada saat Qingchen menerima kesengsaraan guntur, Qingchen mengeluarkan seluruh harta yang ia miliki untuk melawan kesengsaraan guntur. Mangkuk emas tingkat 7 bahkan dihancurkan secara langsung oleh kesengsaraan guntur. Akan tetapi segel hitam besar sama sekali tidak hancur, yang menunjukkan bahwa segel hitam besar adalah harta karun tingkat tinggi, setidaknya tingkat 8. "Pria tua, seret dia ke sini." "Baik." Segera pria tua langsung menyeret Komandan Jia dan melemparkannya ke hadapan Qingchen. "Apa yang ingin kamu lakukan? Saya adalah pemimpin keamanan kota dan city. Jika kamu berani melakukan sesuatu kepada saya, maka Papillon Pill tidak akan melepaskanmu," kata Komandan Jia. "Wah, benarkah? Apakah kamu pikir Papillon Pill akan melakukan sesuatu kepadaku demi penjaga keamanan kecil sepertimu?" kata Qingchen seraya memperlihatkan token Master Alchemist kelas 7 miliknya. Melihat token Master Alchemist kelas 7 milik Qingchen, Komandan Jia terkejut. Bahkan Patriark Juo Moxian juga terkejut di saat melihat token Master Alchemist kelas 7 milik Qingchen. Kemudian Juo Qimpeng juga memperlihatkan token Master Alchemist kelas 7 miliknya. Apa? Ada 2 Master Alchemist kelas 7 di belakang keluarga Juo. Berakhir, ini sudah berakhir. Komandan Jia tiba-tiba ketakutan. "Kedua senior, tolong maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa kedua senior adalah Master Alchemist kelas 7, kata Komandan Jia. "Baiklah, saya akan melepaskanmu. Pergilah, berjagalah di sekitar sini," kata Qingchen. "Terima kasih atas kebaikan kedua senior." Komandan Jia menyeka keringat dingin di dahinya, membawa bawahannya pergi dari sana dan berjaga di sekitar. Di sisi lain, pria kekar itu telah sampai di kediaman keluarga Huang dan melaporkan semua yang terjadi kepada Patria keluarga Huang. Mendengar berita ini, jelas Patria keluarga Huang sangat marah. Dia tidak ingin memberi kompensasi yang diminta Qingchen. Lalu dia mengirim 4 ahli martial sovereign tahap awal untuk memberi pelajaran kepada keluarga Juo. 3 adalah seorang penatua dan 1 adalah adik laki-laki dari Patria keluarga Huang. Keempat ahli martial sovereign ini membawa beberapa prajurit dan pergi dari sana segera menuju toko keluarga Juo. Singkat cerita, mereka telah sampai di depan toko keluarga Juo. "Lihat, itu orang-orang dari keluarga Huang. Sepertinya akan ada pertunjukan menarik," kata orang-orang di sekitar. Konflik antara 2 keluarga bangsawan, jelas ini menarik perhatian banyak orang. "Penatua Huang Yulong, selamatkan aku," kata Huang Guanxi. Huang Yulong adalah seorang penatua ketiga dari keluarga Huang. "Kalian bantu Huang Guanxi," kata Huang Yulong. Segera ketiga ahli martial sovereign langsung membantu Huang Guanxi untuk melepaskan segel hitam besar yang menindih Huang Guanxi. Namun mereka bertiga tidak mampu menggeser segel harta hitam. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa belum juga menggesernya?" "Biarkan aku datang," kata Huang Yulong. Ketiga penatua menghela napas dalam. Huang Yulong adalah yang paling kuat di antara mereka. Namun di saat Huang Yulong menghantam segel hitam besar, dia juga tidak mampu menggesernya.
Harta macam apa ini? Mungkinkah harta kelas 8? Ayo kita bersama-sama menyerang, kata Huang Yulong. Baiklah, keempatnya bersama-sama menghantam segel hitam besar. Akhirnya di bawah serangan 4 orang ahli martial sovereign tahap awal, segel hitam besar terhempas. Namun serangan keempat ahli martial sovereign itu juga menghantam Huang Guanxi, membuatnya mati di tempat. Melihat ini, Qin Chen tersenyum dan bertepuk tangan. Hahaha, luar biasa, 4 ahli keluarga Huang bekerja sama, bukan hanya mementalkan harta tuan muda ini, bahkan juga membunuh orangnya sendiri. Namun sayangnya segel hitam besar yang terpental menabrak bangunan keluarga Zhuo. Sepertinya beberapa pil kelas 7 juga harus ditambahkan lagi untuk kompensasi, kata Qin Chen. Kurang ajar, mencari kematian. Huang Yulong dan 3 lainnya sangat marah dan langsung melancarkan serangan ke arah Qin Chen. Pria tua, giliranmu, karena Huang Guanxi telah mati. Tangkap orang-orang ini untuk melunasi kompensasinya, kata Qin Chen. Pria tua dari Great Compassion itu mendengus dingin dan langsung memblokir serangan ahli-ahli keluarga Huang dengan telapak tangannya. Kurang ajar. Huang Yulong dan 3 ahli martial sovereign lainnya nampak marah. Namun mereka tidak menyangka serangannya dapat dengan mudah diblokir oleh pria tua itu. Kemudian Huang Yulong dan 3 lainnya membentuk segel tangan. Segera sebuah formasi domain gabungan dari keempatnya terbentuk. Mereka hanya tahap awal kelas 8, formasi domain yang mereka bentuk sebenarnya masih samar. Namun karena itu gabungan dari keempatnya itu menjadi lumayan kuat. Apakah hanya ini? Pria tua itu mencibir, segera formasi domain miliknya juga dirilis dan menabrak formasi domain yang dibentuk Huang Yulong dan 3 lainnya. Seketika formasi domain gabungan mereka berempat retak dan hancur. Melihat formasi domain mereka dengan mudah dihancurkan, mereka paham kekuatan lawan jauh melampaui kekuatan mereka. Wajah keempatnya menjadi pucat. Lari. Segera mereka berempat berbalik dan berlari. Ingin melarikan diri. Bisakah kalian melewati formasi domain orang tua ini? Kata pria tua itu. Sesaat salah satu dari keempat ahli keluarga Huang telah mengirim pesan kepada patria keluarga Huang. Kalian tinggallah di sini sampai keluarga Huang Anda datang dan membayar kompensasi, kata Qin Chen. Scene berpindah kepada kediaman keluarga Huang. Terlihat patria keluarga Huang sedang gelisah karena 4 ahli yang dia kirim belum juga kembali. Menurutnya 4 ahli itu saja sudah mampu membantai keluarga Zhuo. Di saat itu tiba-tiba slip batu giok milik patria keluarga Huang menyala dan sederet pesan muncul. Ternyata ini pesan dari penatua ketiga, kata patria keluarga Huang. Pesan itu hanya berisi segenggam kata. Patriark, gawat. Ternyata keluarga Zhuo memiliki ahli yang sangat kuat. Cepat datanglah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.